pernyataan Pak Presiden ini kita mengartikannya bahwa untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia ini butuh pengetahuan. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan atau apa ya, FOMO ya bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Nggak sekedar FOMO bahwa ada yang bilang beli ini, beli, tahu-tahu rugi gitu ya. Jadi liquidity provider di structure warrant ini tujuannya adalah menyediakan likuiditas atas transaksi structure warrant itu. Berharap dengan adanya liquidity provider ini selalu ada bid ask atau ada ketersediaan order beli dan jual di market sehingga investor ini tidak ragu untuk bertransaksi. Kita sedang mencoba juga untuk masuk ke dalam calon-calon investor yang berusia lebih muda lagi. Kami SRO gitu ya, Bursa Efek Indonesia, KPI, KSI dan juga OJK berupaya semaksimal mungkin melakukan perlindungan terhadap investor, menjaga transparansi, menjaga perdagangan ini menjadi wajar dan teratur gitu ya. Halo, selamat datang di podcast Bareksa Insight bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Dan kali ini saya bersama dengan COO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo Mbak Putu, kita lagi ada di mana nih? Iya, kita lagi ada di bursa nih. Kita hijack sedikit ya, Pak. Oke, karena kita bersama dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Bapak Irfan Susandi. Oke. Halo, selamat Terima kasih banyak ya, Pak. bertemu kembali. Iya. Terima kasih banyak nih Pak udah menyambut kami di sini dan ini bukan pertama kalinya ya. Ya. Oke, dan kita akan diskusi tentang hal yang memang lagi menarik gitu ya. Gitu ya. Kita masih ingat nih beberapa waktu yang lalu gitu dari Presiden Prabowo menyebutkan bahwa investor rakyat kecil jangan main saham karena bisa kalah sama bandar besar. Nah ini kan sebuah tantangan gitu bagi regulator termasuk bursa gitu. Bagaimana nih untuk meyakinkan nih perlindungan investor kecil dan menyediakan playing field yang setara lah untuk yang investor besar dan kecil ini gitu. Ya, jadi memang pernyataan Pak Presiden ini kita mengartikannya bahwa untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia ini butuh pengetahuan. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan atau apa ya, FOMO ya bahasa anak-anak sekarang gitu ya. Sekedar FOMO bahwa ada yang bilang beli ini, beli, tahu-tahu rugi gitu ya. Kita berharap bahwa investor kita ini memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya sebelum bertransaksi. Karena kami juga berupaya selalu melakukan edukasi. Edukasi kepada para investor. Saat ini kita memiliki sekitar 29-30 kantor cabang seluruh Indonesia atau kita bilang kantor perwakilan bursa, dan kita bekerja sama dengan universitas, dengan komunitas, dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan untuk membuka galeri investasi. Kita punya hampir 1.000 galeri investasi di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita berharap bahwa kita dapat menjaga transaksi di pasar ini menjadi transaksi yang wajar dan teratur. Dan kita juga tahu bahwa Indonesia ini begitu luas, potensi investor begitu besar gitu ya. Saat ini kan investor pasar modal ini sudah mencapai 14,6 juta. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, mungkin jumlahnya juga secara persentase masih sedikit. Kalau persentase jumlah investor terhadap jumlah total penduduk di ASEAN, kita termasuk yang terendah gitu ya. Walaupun angkanya mungkin lebih besar dibanding negara-negara ASEAN. Ada beberapa negara ASEAN lain di mana 14,6 juta di antaranya sekitar 6 juta, 6,2 kalau nggak salah, itu adalah investor di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita ini selalu melakukan program edukasi investor, baik melalui kantor-kantor perwakilan kita, bekerja sama dengan galeri dan juga perusahaan efek dalam hal ini anggota bursa. Jadi galeri-galeri ini bekerja sama dengan anggota bursa. Kita juga punya event rutin seperti Capital Market Summit and Expo. Kita juga melakukan edukasi melalui apps kita, IDX Mobile. Jadi di IDX Mobile itu selain bisa mendapatkan harga saham, transaksi dan yang lain, informasi transaksi saham, bonds, kita juga memiliki beberapa fitur edukasi di situ. Selain itu kita juga berupaya menyediakan transparansi dan penyediaan informasi yang akurat. Melalui apa? Jadi melalui website kita. Kemudian kita juga berusaha dalam proses penawaran perdana, kita menggunakan sistem yang kita tahu dengan nama eIPO. Ini tujuannya agar distribusi saham di proses pencatatan saham perdana ini menjadi lebih transparan dan lebih fair gitu ya untuk para investor.
Kemudian kita juga melakukan pengembangan produk yang sifatnya melindungi investor seperti notasi khusus, papan pemantauan khusus, kemudian kita juga melakukan tindakan-tindakan pengawasan yang dilakukan oleh tempatnya Pak Christian, ya, seperti UMA. UMA itu kan tujuannya adalah menginformasikan kepada investor bahwa saham ini pergerakannya berbeda dengan pergerakan saham ini dalam periode-periode sebelumnya, gitu, agar berhati-hati. Bukannya UMA ini menjadi alasan untuk bertransaksi lebih kencang gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan bukan itu tujuan kita gitu ya. Dan bahkan mungkin Pak Christian sampai harus melakukan suspensi. Suspensi kembali lagi tujuannya adalah agar investor ini lebih berhati-hati menganalisa saham yang dia transaksikan. Dan juga kita minta emiten juga untuk melakukan keterbukaan informasi melalui website kita, dan kalau perlu mereka harus melakukan public expose insidensial apabila mereka disuspensi. Selain itu juga kita berupaya selalu memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di pasar modal, di Bursa Efek Indonesia. Jadi infrastruktur ini kita selalu perbaharui, kita selalu update, kita menggunakan vendor aplikasi yang juga banyak digunakan oleh bursa-bursa lain di dunia gitu ya. Nasdaq OMX ini menguasai mungkin hampir 70% market trading platform di dunia. Jadi kita berharap bahwa selain edukasi, infrastruktur, dan perlindungan investor ini juga sangat penting bagi kita. Karena kita berharap bahwa investor-investor kita ini, terutama retail, yang tersebar di seluruh Indonesia ini dapat bertransaksi dengan confidence yang baik karena memiliki knowledge dan juga memiliki akses informasi yang baik, karena kita juga membantu mereka untuk mendapatkan informasi itu. Jadi memang kan yang terkait yang dikatakan Bapak Presiden itu kan memang kalau kita lihat di luaran ada ininya dengan ya bandar gitu ya Pak ya, yang dimana dia bisa bertransaksi, memanipulasi pasar lah kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah ini kan seperti ada upaya dari IDX untuk bisa mengawasi jalannya di luar sebetulnya peraturan-peraturan dan banyak kebijakan yang sudah diperbaharui oleh IDX, dan kami lihat ya ada aturan baru yang terkait dengan liquidity provider. Apakah ini salah satu langkah yang dilakukan IDX untuk bisa mengerem nih yang kita sebut dengan quote-unquote bandar-bandar tersebut, Pak? Iya, betul. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan, yang juga sebenarnya sudah common ya di bursa-bursa lain, adalah liquidity provider. Saat ini kita sudah menerapkan sebenarnya liquidity provider ini untuk structure warrant. Jadi liquidity provider di structure warrant ini tujuannya adalah menyediakan likuiditas atas transaksi structure warrant itu. Kurang lebih sama, liquidity provider untuk saham ini tujuan utamanya adalah menyediakan likuiditas untuk saham-saham yang secara fundamental baik. Jadi kita nggak akan di tahap awal kita tidak akan untuk liquidity provider ini kita hanya akan aplikasikan ke saham-saham yang secara fundamental baik, tetapi likuiditasnya mungkin tidak terlalu baik. Jadi nanti anggota bursa menjadi liquidity provider bagi suatu saham. Tujuannya adalah untuk menambah likuiditas, menurunkan spread dari perdagangan itu. Jadi saham yang illiquid bisa menjadi medium liquid. Harapan kita juga mungkin nanti menjadi liquid gitu ya. Kemudian juga kita berharap dengan adanya liquidity provider ini selalu ada bid ask atau ada ketersediaan order beli dan jual di market, sehingga investor ini tidak ragu untuk bertransaksi. Karena kalau dia beli, dia mau jual nih ada yang akan mau beli. Kalau sekarang kan banyak saham-saham yang perusahaan tercatat yang fundamentalnya bagus tapi likuiditasnya kurang, sehingga kalau investor beli pada saat dia mau jual mungkin kesulitan. Nah, disinilah peran liquidity provider yang dilakukan oleh anggota bursa bekerjasama dengan emiten untuk menyediakan likuiditas dari perusahaan tercatat tersebut di pasar. Oh iya, karena saya lihat memang di aturan OJK-nya yang baru saja keluar ya Pak, terkait dengan liquidity provider ini, memang dalam dia ingin menjadi liquidity provider dari suatu saham itu harus memperoleh persetujuan dari bursa terlebih dahulu. Berarti artinya itu fundamentalnya dilihat juga oleh bursa. Betul. Jadi untuk anggota bursa yang menjadi liquidity provider pun kita atur sebenarnya. Kalau contohnya untuk structure warrant, dia adalah issuer dari structure warrant, sekaligus menjadi liquidity provider untuk structure warrant. Nah untuk saham kita mensyaratkan salah satunya adalah modal kerja bersih disesuaikannya atau MKBD-nya minimal 100 miliar. Terus kita akan assess juga terkait dengan kesiapan sistem
Karena kan menjadi liquidity provider untuk saham maupun ya kalau sekarang structured warrant itu harus memiliki sistem yang baik. Ya. Karena tidak bisa dilakukan secara manual. Memiliki risk management yang baik, jadi harus bisa memiliki risk management yang cukup dan yang pasti juga harus memiliki human resource yang mumpuni. Karena terus terang liquidity provider ini suatu hal yang baru ya di pasar modal kita ya. Even misalnya pada saat structured warrant pun mungkin sedikit cerita bahwa structured warrant ini sekarang issuernya adalah anggota bursa joint venture kalau kita bilangnya. Jadi anggota bursa yang memang merupakan cabang dari regional kita. Contohnya mungkin seperti yang pertama kali itu adalah RHB. Kenapa? Karena mereka itu memiliki knowledge, sistem dan human resource yang memadai untuk melakukan transaksi structured warrant dan juga sebagai liquidity provider. Nah, jadi saat ini memang ada cukup banyak anggota bursa yang berminat dan kita juga melakukan FGD, kurang lebih ada 26 kalau saya nggak salah, ada 26 anggota bursa yang sekarang sedang mengikuti FGD bersama kita. Karena kita memang harus selain sistem punya risk management baik, kecukupan modal, yang paling penting juga adalah punya human resource yang memadai untuk melakukan itu. Oke Pak, itu tadi 26 itu yang berminat dan apakah sudah memenuhi syarat gitu ya Pak ya? Iya, jadi yang sekarang kita melakukan forum group discussion itu ada 26 AB. Dan kita berharap bahwa ada anggota bursa ini siap secara tadi ya Pak, Mbak ya, secara peraturan kita gitu ya. Nanti dan peraturan kita juga sekarang dalam proses ya dengan pembicaraan dengan OJK. Ya kita harapkan sih di tahun mungkin mudah-mudahan sih sebelum semester 1 selesai kali ya. Kita akan bisa rilis peraturannya. Oke, jadi itu. Terus di aturan OJK itu kan juga disebutkan mungkin saja liquidity provider itu kan perorangan gitu Pak. Pihak Ya. lain ya? Iya, pihak lain atau itu bisa. itu bagaimana? Nah kalau Pak? saat ini, makanya ini kita lagi FGD ya, tapi konsep kita ini harus melalui anggota bursa. Jadi kalau misalnya ada pihak lain yang berminat untuk menjadi liquidity provider, harus bekerja sama dengan anggota bursa. Kenapa? Karena saat ini peraturan keanggotaan kita mengcover anggota bursa. Kita belum bisa mengcover di luar anggota bursa. Jadi kalau memang ada misalnya ada satu institusi tertentu yang memang punya pengalaman menjadi liquidity provider misalnya di negara lain, silakan bekerja sama dengan anggota bursa kita. Jadi nanti bekerja sama dengan anggota bursa kita untuk menjadi liquidity provider. Sepemahaman saya pun anggota bursa ini ada beberapa yang memang bekerja sama dengan pihak lain. Tapi kita melihat adalah kesiapan dari si anggota bursanya. Jadi yang akan nanti kan sama ya seperti mungkin seperti issuer structured warrant atau sekarang mungkin yang lagi juga sedang kita proses adalah anggota bursa yang akan menyediakan fasilitas short selling gitu ya. Itu akan diaudit kesiapan sistemnya, kesiapan sumber dayanya gitu ya. Kemudian kesiapan risk manajemennya. Hal yang sama akan kita lakukan untuk liquidity provider. Oh berarti pihak lain pun ke anggota bursanya harus sesuai dengan persyaratan tadi ya Pak. Jadi nggak bisa yang katakan tadi kan MKBD-nya harus 100 miliar. Kalau misalkan dia kerjasamanya dengan yang anggota bursa di bawah, itu MKBD nggak bisa berarti Pak. Betul. Saat ini belum bisa. Kenapa? Ya karena tetap kita membutuhkan kekuatan capital untuk anggota bursa gitu ya. Jadi kekuatan capital ini juga kita perlukan karena kita lihat bahwa AB-AB dengan capital yang cukup ini pasti memiliki kesiapan sumber daya. Itu baik sumber daya dan juga kesiapan risk management yang baik gitu ya. Oke, Pak, kalau cara kerjanya penyelenggara pasar ini seperti apa sih Pak? Jadi kan karena dia kan mengisi bid offer itu ya, itu kapan dia harus mengisinya? Apa kalau misalnya volumenya udah turun berapa, itu mengisinya sampai seberapa gitu? Iya. Jadi pada dasarnya liquidity provider harus menyediakan offering untuk bid dan ask gitu ya. Dan mereka berkewajiban melakukan hal tersebut minimal 50% dari jam perdagangan bursa. Nah, apabila bid offernya habis mereka tetap harus isi sampai kewajiban itu terpenuhi. Jadi kalau kewajiban sudah terpenuhi sebenarnya tidak wajib mereka untuk melakukan itu. Dan kita akan memantau tuh pemenuhan mereka atas kewajiban sebagai liquidity provider sesuai dengan peraturan yang ada. Dan ini sama, ini contohnya sekarang di structured warrant lah ya yang memang sudah ada juga di liquidity provider. Kita memantau kewajiban mereka melakukan nggak kewajibannya. Jadi sejauh ini yang kita pantau liquidity provider structured warrant ini selalu melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan. Jadi
bukan berarti bahwa kita akan oh ya udah ada liquidity provider kita lepas, enggak. Kita akan lihat pertama kewajiban kuotasinya, kedua spreadnya, bid ask spread yang dilakukan oleh si liquidity provider ini kan juga akan diatur. Misalnya berapa tick bid, berapa tick ask gitu ya, dan nggak boleh terlalu jauh. Iya. Karena kalau terlalu jauh kan percuma juga, liquidity-nya nggak akan tercipta ya. Iya. Dan bid ask spread gap-nya nggak akan turun gitu. Jadi kita akan lihat tuh pemenuhan kewajiban dari si liquidity provider. Nah, nanti akan diatur juga kapan itu selesai selain sudah memenuhi kewajiban. Misalnya sepemahaman saya diskusi kita waktu itu adalah misalnya sahamnya disuspend. Nah, kewajiban dia selesai itu sebagai liquidity provider. Jadi mereka nggak perlu lagi menjalankan kewajiban itu. Gitu. Jadi antusiasmenya sangat besar sekali ya Pak, anggota bursa ingin menjadi liquidity provider. Tapi memang sebetulnya benefit apa yang bisa diperoleh dari benefit dari si liquidity provider ini Pak? Ya, jadi nanti kita akan memberikan beberapa benefit kepada liquidity provider. Yang pasti memang kan ini adalah bisnis yang common ya di bursa lain. Ya kita juga akan memberikan insentif lah kepada teman-teman yang menjadi liquidity provider. Dan kita yakin bahwa dari mereka menjadi liquidity provider juga mereka bisa mendapatkan benefit atau profit. Berarti artinya di luar profit spread-nya, kita akan ada tapi insentif. ada insentif dari bursa akan yang ada insentif dari bursa. Kira-kira apa tuh Pak? Apa fee atau maksudnya pajaknya gitu? Jadi ya kemungkinan sih selain dari spread fee juga ada insentif gitu ya. Jadi potensi video yaitu spread fee. Jadi ada fee yang didapat dari selisih bid ask-nya gitu ya. Dan juga dari insentif fee dari kita sih. Oke, jadi menarik juga ya, nggak cuma hanya spread aja. Nah terus yang jadi perbincangan itu kan banyak yang bilang nih liquidity provider apa bedanya dengan bandar, karena mereka juga sama-sama punya modal gede gitu loh Pak. Ini bagaimana dari bursa nih mengatur atau membatasinya, jangan sampai mereka tuh aneh-aneh gitu intensinya gitu loh Pak. Jadi gini, tadi ini liquidity provider pertama kita atur dalam peraturan. Nah dalam peraturan kan dijelaskan requirement dasarnya apa? Oh tadi MKBD memiliki risk management yang baik, kecukupan sumber daya, memiliki sistem yang cukup gitu ya. Kedua, dalam melakukan tugas mereka sebagai liquidity provider kita atur kewajibannya. Harus melakukan kuotasi, bid ask, dan itu dan yang paling penting sebenarnya adalah sebelum mereka menjalankan fungsi sebagai liquidity provider, mereka harus melakukan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga publik tahu bahwa saham X ini ada liquidity providernya loh, adalah AB XYZ gitu. Sehingga publik tahu bahwa oh AB XYZ ini menjalankan fungsi sebagai liquidity provider untuk saham X gitu atau saham A gitu ya. Nah ini dilakukan sebelum mereka melakukan fungsinya sebagai liquidity provider, dan mereka punya deal bisnis lah dengan emitennya. Jadi bedanya udah sangat jelas ya bahwa kita mencoba transparan terkait dengan liquidity provider, kita atur dan mereka juga harus terbuka ke publik bahwa anggota bursa XYZ menjadi liquidity provider untuk saham A, sehingga pada saat mereka melakukan kuotasi investor juga tahu oh ini saham ini pasti ada likuiditasnya karena ada AB XYZ yang akan menyediakan likuiditas untuk saham itu. Dan kasarnya karena ada aturan terkait bid ask spread itu, maka kita juga percaya bahwa harganya quote and quote tidak akan dimanipulasi lah. Tapi kalau jumlah sahamnya dia boleh berapa? Itu sebelumnya dapat persetujuan dulu berarti kan Pak? Jumlah saham yang dia mau buat jadi lebih liquid gitu ya? Nah kalau dalam hal tadi ya Pak, yang kan tadi berarti ada pihak lain. Kalau pihak lainnya itu emiten, apakah diperbolehkan Pak? Pihak lain sebagai liquidity provider. Jadi misalnya dikatakan kondisi pasar sebenarnya jeleknya karena makro lah katakan ya Pak. Sebenarnya sih kondisi perusahaannya bagus. Sekarang pun kan sebenarnya terjadi emiten bisa beli untuk menjaga harga sahamnya Pak. Nah apakah ini bisa terjadi juga Pak? Jadi sebenarnya gini, kalau dengan perusahaan tercatatnya dia lebih kepada deal bisnis yang harus diungkap ke publik. Misalnya perusahaan A gitu ya, ini fundamental bagus, bursa memperbolehkan untuk disiapkan liquidity provider. Contohnya misalnya kan kita juga dalam mengantisipasi papan khusus
saham yang harganya saat ini mungkin 50 dan akan masuk pemotongan khusus, boleh tidak masuk pemotongan khusus bila memiliki liquidity provider. Nah, dia harus menunjuk AB-nya. Nah, deal di antara mereka apa? Yaitu deal bisnis. Ya, dia menyediakan saham untuk, tapi itu semua kan kita publikasi. Kita jelaskan ke publik bahwa oh ya ini perusahaan A harganya sekarang 50, fundamental bagus, dia menunjuk si XYZ sebagai liquidity providernya. Harapannya adalah dengan begitu akan ada muncul likuiditas, dia nggak akan masuk pemotongan khusus, harganya mungkin akan lebih baik, dan yang pasti likuiditasnya akan selalu ada. Gitu. Dan kuncinya tadi transparan ya, betul, Pak, sudah disampaikan ke publik. Artinya kan tadi kan kadang quote unquote bandar itu karena tidak transparan kan, Pak, tidak semua tahu bahwa ya. Iya, ini siapa nih sebenarnya, ini benar nggak yang beli? Ya, AB ini yang main bandar. Walaupun sekarang udah nggak bisa karena ditutup. Oke, nah itu kalau dari bursa sendiri untuk menentukan bagaimana emiten ini fundamentalnya bagus gitu, itu dari faktor-faktor apa sih? Nah, saat ini memang terus terang syarat-syarat itu sedang kita diskusikan untuk nanti kemungkinan besar nampaknya akan ada dalam pengaturan kita karena kita berharap memang bahwa saham-saham yang memiliki kinerja baik tapi kurang likuiditas itu akan kita utamakan lah gitu ya. Karena kan kita juga pengen investor kita berinvestasi pada saham-saham yang baik gitu kan. Nah, tapi terus terang detailnya mungkin saya belum bisa sampaikan nih, Mbak. Karena masih diskusi dengan OJK juga dengan beberapa AB gitu yang dalam FGD kita. Karena memang banyak sebenarnya saham-saham kita ini yang fundamentalnya baik, bisnisnya baik, tapi tidak liquid gitu. Nah, ini kita harapkan di sinilah peluang bagi anggota bursa untuk menjadi liquidity provider, menambah pendapatan dia dan juga menambah likuiditas bagi pasar dan bagi investor, sehingga investor lebih confidence untuk bertransaksi saham-saham yang secara fundamental bagus tapi saat ini mungkin kurang diminati. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menggerakkan ini ya Pak, valuasi IHSG ya, karena kan saat ini valuasi IHSG itu under di antara yang lain, salah satunya karena likuiditas itu kan Pak. Betul. Karena kita bermainnya kalau yang investor-investor besar cuma bisa di saham-saham blue chip saja. Betul. Padahal kan saham lapis 2, lapis 3 ada juga sebetulnya fundamentalnya baik. Betul. Betul Mbak, jadi memang saat ini liquidity pasar ini menjadi concern kita Pak. Menjadi concern kita bagaimana kita bisa meningkatkan likuiditas, kedalaman pasar. Ya kedalaman pasar selain instrumen lebih banyak, juga mungkin concern dari beberapa pihak ini bid ask-nya terlalu jauh ya, inilah salah satu upaya kita mendekatkan. Kemudian oh ini saham bagus tapi nggak ada likuiditas ya, kita sediain liquidity provider, instrumen baru, single stock future, structured warrant, mungkin dalam waktu dekat kita akan meluncurkan indeks saham asing gitu ya, KBIA, kontrak berjangka indeks asing gitu kan. Nah ini adalah salah satu upaya kita melakukan pendalaman pasar. Selain juga tadi ya edukasi kita juga masih terus kita lakukan ke seluruh Indonesia, ke seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kita sedang mencoba juga untuk masuk ke dalam calon-calon investor yang berusia lebih muda lagi. Karena sekarang kan investor retail kita 80% adalah investor berusia muda gitu ya. Yang kita berharap bahwa mungkin dalam saat ini mungkin transaksi belum banyak. Tapi pada saat mereka sudah memiliki penghasilan yang cukup, mereka akan berinvestasi lebih banyak lagi karena sudah mengenal dengan baik Bursa Efek Indonesia atau investasi di pasar modal. Oke. Kalau dari itu tadi ya dari Bapak, ini kira-kira targetnya itu bisa meningkatkan transaksi seperti apa Pak di pasar modal ini? Iya, terus terang karena ini suatu yang baru gitu ya, buat kita sih belum menentukan angka berapa misalnya akan menaikkan sekian persen gitu ya. Tapi kita berharap bahwa ini dapat berjalan dengan baik. Anggota bursa juga melihat bahwa ini adalah peluang bagi mereka, peluang usaha mereka. Kita berharap bahwa emiten juga, perusahaan tercatat juga melihat bahwa ini adalah cara yang baik untuk mereka meningkatkan likuiditas. Dan ini bisa juga digunakan investor terutama retail kita untuk menambah confidence. Itu sih yang paling penting saat ini ya, karena ini memang dari tahap-tahap awal kita gitu ya untuk meluncurkan sesuatu yang baru. Karena seperti contohnya structured warrant pun di awal kita nggak menargetkan angka gitu ya, lebih kepada memasyarakatkan produk barunya. Demikian juga dengan liquidity provider, short selling nanti
Jadi short selling juga sama, gitu ya. Ini produk yang mungkin baru di pasar modal, yang memang kita regulasi. Gitu. Nah, kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh pasar, bisa diterima oleh investor, dan bisa menjadi alat untuk menambah likuiditas di pasar. Gitu. Memang ini belum dilaksanakan ya Pak, tapi belajar dari yang structure warrant, kira-kira nanti hambatan apa yang mungkin bisa terjadi? Apakah ini bisa berjalan atau tidak ya Pak? Ya, jadi kalau saya sih melihatnya gini, hambatan yang paling besar mungkin di sisi kita adalah edukasinya, gitu ya. Jadi ini kan edukasi seperti structure warrant kan juga kita edukasinya terus kita lakukan secara intens gitu ya. Kita transparan bahwa structure warrant ini bentuknya seperti ini loh. Ini nggak bisa ditukar menjadi saham gitu kan. Ini kan structure warrant cash basis kan. Nah, nanti kalau kerugiannya, kalau misalnya dia due atau selesai periodenya, nanti kalau ini begini, kalau itu begitu. Nah, ini yang menurut kita ini penting gitu ya. Jadi jangan sampai bahwa nanti muncul lagi stigma bahwa oh ini saham ini dibandarin, ini saham ini digoreng segala macam. Padahal sebenarnya ada, kita udah kasih keterbukaan itu bahwa oh saham ini memang ada liquidity providernya sehingga likuiditasnya selalu ada. Dan kita terus terang akan jagain, kita akan monitor upaya mereka menjadi liquidity provider, apakah memang ada upaya-upaya manipulasi atau tidak gitu kan. Karena kan mereka juga diatur oleh regulasi dan selalu dimonitor oleh kita gitu ya, terkait dengan perilaku mereka sebagai liquidity provider. Jadi salah satu challenge yang paling besar adalah lebih kepada edukasinya ya. Dan juga dari sisi AB mungkin cukup challenging menurut saya sih, karena ini juga sesuatu yang baru gitu ya, kesiapan human resource, sistem risk management juga pasti merupakan suatu tantangan. Dan kita akan support anggota bursa kita yang memang memiliki keinginan kuat untuk menjadi liquidity provider. Ya, itu jadinya sosialisasi edukasi untuk investor retail ya. Jadi terutama untuk melihat kalau misalkan tiba-tiba ada pergerakan sahamnya, tiba-tiba ada bid overnya, apakah ini beneran bid over yang quote unquote bandar yang tidak bertanggung jawab atau ternyata memang ada liquidity provider. Artinya kalau misalkan itu liquidity provider ya buat investor jadi lebih aman, lebih ya bertanggung jawab lah dari sisi pergerakan harganya. Oke. Mantap banget nih, berarti udah kejawab semua ya Mbak Putu ya pertanyaan kita kemarin. Ya semoga aja kita tunggu nih update-nya tentang peraturan dari bursanya itu ya Pak. Mungkin terakhir ke investor retail ini biar nggak takut gitu loh untuk masuk ke pasar saham, karena sebenarnya memang ada regulatornya, ada yang mengawasinya gitu. Silakan Pak untuk pesan-pesan ke investor. Iya, bagi para investor di Indonesia, berinvestasilah di pasar modal kita. Karena kita berupaya, ya di kami, SRO, gitu ya, Bursa Efek Indonesia, KPI, KSEI, dan juga OJK berupaya semaksimal mungkin melakukan perlindungan terhadap investor, menjaga transparansi, menjaga perdagangan ini menjadi wajar dan teratur gitu ya. Dan kita akan terus berupaya menambah supply perusahaan-perusahaan bagus. Jadi kami juga terus berupaya melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk mengajak perusahaan-perusahaan yang saat ini belum menjadi perusahaan tercatat agar dapat menjadi perusahaan tercatat. Dan kita juga berupaya bahwa sistem kita reliable, sistem kita sistem kita bisa dipercaya, sistem kita baik, dan sistem kita juga akan bisa mendukung proses investasi yang dilakukan oleh investor kita. Oke, itu tadi diskusi kita kali ini bersama dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa. Semoga menjadi bermanfaat buat smart investor semua, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Forex and Insight.